Halo sahabat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Sutarman, dan saat ini saya berada di wilayah lingkungan Pemkab Kabupaten Bogor, dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan salah satu ahli cagar budaya di Kabupaten Bogor. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Kang Kantung, kumaha? Sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kembali lagi saya di wilayah Kabupaten Bogor nih Kang. Selamat datang di Kabupaten Bogor. Siap, izin bincang-bincang bentar. Ya, mangga. Yuk. Ya, baik sahabat Antara, saya sudah bersama dengan salah satu ahli di bidang cagar budaya, tepatnya di wilayah Bogor ya, Kang Kartung Setiawan. Ya. Sampurasun Kang. Sarampes. Sehat-sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Kang. Alhamdulillah sehat-sehat. Kang, cerita dong Kang, awalnya menjadi seorang di bidang cagar budaya gitu ya, hingga saat ini, dan secara ini sih jujur emang di bidang itu jarang sekali orang yang istilahnya minat gitu. Boleh dong Kang ceritakan? Iya, terima kasih Kang Heri. Jadi ketertarikan saya terkait dengan cagar budaya, dengan sejarah, memang pertama latar belakang saya memang sejarah dan kemudian arkeologi. Jadi memang bergelut di dalam dunia keperbakalan ya, terkait dengan kesejarahan, arkeologi dan lain sebagainya ya, intinya terkait dengan kebudayaan. Kemudian sejak mahasiswa saya juga sudah aktif di kegiatan public history. Oke. Jadi mengajak masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti itu. Itu ketertarikan yang mulai timbul dan keinginan untuk bagaimana ilmu saya yang didapat di kampus bisa diimplementasikan ke lapangan dengan mengajak masyarakat langsung seperti itu. Itu tahun berapa tuh Kang? Itu 2004, 2005 saya sudah bergelut awalnya di kawasan Kota Tua Jakarta seperti itu. Oh, awalnya di Kota Tua Jakarta. Iya, di Kota Tua Jakarta. Karena kan di sana banyak bangunan, banyak situs-situs bersejarah yang menarik untuk diceritakan, untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Jadi itu. Berawal dari sana kemunculan terus sampai sekarang, jadi akan bergelut di bidang cagar budaya. Betul ya. Oke. Mungkin teman-teman Antara ya, mungkin di luar sana juga atau sebagian, apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya nih Kang? Mungkin orang secara inilah ya, detail apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Iya, cagar budaya ini adalah salah satu produk dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Jadi cagar budaya itu adalah warisan budaya yang sifatnya kebendaan. Yang berada di darat maupun di air ya, seperti itu. Dan cagar budaya ini perlu dilestarikan keberadaannya karena terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Kemudian cagar budaya ini juga ada jenisnya ya. Jadi ada benda, ada struktur, ada bangunan, ada situs, dan juga ada kawasan seperti itu nih. Oh, jadi ada berbagai macam cagar budaya ya, termasuk di wilayah Kota Bogor ini ya Kang ya? Iya, di kota maupun di kabupaten cukup banyak cagar budaya, baik itu dalam bentuk benda, struktur, bangunan dan situs. Nah, bicara cagar budaya ya, karena disebutkan dari ada benda, struktur dan kawasan atau apa gitu ya. Nah, syarat ya Kang ya, syarat apa saja sih yang dapat dijadikan bahwa suatu tempat atau wilayah ataupun benda yang bisa dikatakan sebagai cagar budaya? Ya, syarat atau kriteria untuk memenuhi sebagai cagar budaya, baik itu benda, struktur, situs, bangunan dan kawasan, itu yang pertama dari usia. Usia itu minimal 50 tahun ya, dengan gaya yang kekasan seperti itu. Kemudian juga mempunyai nilai sejarah ya, kemudian mengandung ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Jadi tidak semua benda atau bangunan yang usia 50 tahun sebagai cagar budaya. Karena tadi ada kriteria lainnya di itu, ya. Benda atau tempat itu ya, tersebut. Misalnya Kang Heri punya katakanlah benda
katakanlah apa keris atau benda lainnya, usianya sudah 50 tahun. Itu nanti bisa dilihat dari latar belakangnya. Mungkin kalau pernah digunakan oleh sultan siapa segala macam, itu bisa dinilai, oh ini mau punya nilai sejarah, itu bisa. Kalaupun batu juga bisa dikatakan itu cagar budaya. Ya, itu batu bisa, tapi yang berkaitan dengan sentuhan manusia. Jadi batu yang sudah dibuat katakanlah prasasti segala macam. Prasasti, betul. Tapi kalau batu alam yang tidak ada hubungannya, tidak ada sentuhan dengan manusia, tidak bisa. Ya, tadi kan bicarakan syarat kriteria ya. Nah, yang menjadi prosedur ya, bahwa tempat itu yang bisa dikatakan ditetapkan lah menjadi cagar budaya, apa sih menjadi prosedurnya? Iya, dari prosedur ya tadi terkait dengan usianya gitu kan, kemudian juga terkait untuk yang prosedur menjadi cagar budaya, tentu itu harus didaftarkan dulu ya, nanti ada di register, kemudian nanti dari tim pendaftar akan dibuat semacam ada isian-isian ya, kemudian dari tim pendaftar akan diserahkan ke tim ahli cagar budaya. Itu daftarnya di online atau datang ke mana tuh untuk daftar? Kalau itu untuk pendaftaran, jadi kalau masyarakat juga bisa katakanlah masyarakat yang memiliki benda cagar budaya itu bisa didaftarkan secara online maupun secara offline. Jadi bisa didaftarkan ke dinas kebudayaan ya. Oh, dinas budaya. Ya, nanti akan diregister, nanti akan didatangi oleh tim pendaftar. Kemudian nanti akan diserahkan ke tim ahli cagar budaya untuk selanjutnya dibuat kajian dan naskah rekomendasi. Jadi diproses dulu daftar, buat kajian. Itu berapa lama itu menjadi benda itu jadi cagar budaya? Ya itu tergantung kelengkapan tadi ya. Tergantung tadi kelengkapan pendukungnya ya, terkait dengan sejarahnya gitu, sejauh mana sih sejarah benda tersebut, perolehannya juga kan harus yang secara legal gitu kan. Kemudian juga sejauh mana kondisi fisik benda tersebut. Kalau misalnya berada di wilayah Kabupaten Bogor berarti dinas budaya. Iya, kalau di Kabupaten Bogor berarti dinas kebudayaan yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, Kang kan sebagai ahlinya nih ya di bidang cagar budaya nih. Nah, apa saja sih yang menjadi tugas dan fungsinya Akang nih terkait cagar budaya yang ada khususnya di Kabupaten Bogor ini? Ya, kebetulan kami di tim ahli cagar budaya Kabupaten Bogor sesuai tugasnya kami membuat naskah rekomendasi berdasarkan tim mendaftar. Jadi tim mendaftar menyerahkan ke kami terkait dengan berkas-berkas, kemudian kami akan melakukan kajian, kemudian akan membuat naskah rekomendasi untuk nantinya akan ditetapkan, karena ini berada di Kabupaten Bogor, tentu akan ditetapkan oleh Bupati Bogor. Nah, selain membuat naskah rekomendasi penetapan, tugas kami juga melakukan pemeringkatan, karena di cagar budaya ada pemeringkatannya. Oh, ada juga? Iya, jadi ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dan di ranah kami biasanya lebih untuk pemeringkatan di tingkat kabupaten seperti itu. Bogor. Nah, tugas yang ketiga adalah penghapusan. Oh, ada juga penghapusan ya, mungkin yang suatu saat mungkin terkait dengan benda yang terbuat dari kertas atau dari kain yang memang rentan rusak, itu mungkin kami ada membuat kajian yang terkait dengan penghapusan ya. Terutama yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya seperti itu. Jadi ada 3 fungsi tadi, ada rekomendasi, pemeringkatan, dan juga penghapusan. Baik. Jadi sahabat Antara nih yang mungkin punya sesuatu benda ataupun yang bernilai sejarah gitu Kang ya, nggak mungkin bisa berhubungan langsung dengan Kang Katuns atau ke dinas kebudayaan di mana sahabat Antara berada gitu kan ya. Nah, ini kan dari berbagai macam gitu ya benda cagar budaya gitu ya. Kalau di wilayah Bogor ini gitu, akan bisa itu nggak ada berapa nih cagar budaya yang ada di wilayah Bogor atau Kabupaten Bogor? Nah, untuk yang di wilayah Kabupaten Bogor, kalau untuk ODJB, jadi ada juga ODJB, objek diduga cagar budaya. Ini adalah yang belum ditetapkan. Itu daftar terakhir yang saya terima di tahun 2022 itu ada sekitar 150-an wah, banyak sekali ya objek diduga cagar budaya. Ini semakin bertambah sebenarnya. Mungkin update sekarang jumlahnya lebih dari itu pastinya. Kalau bangunan Kang di sini misalnya,
Mana aja nih yang jadi cagar budaya gitu? Jadi kalau bangunan ada bangunan Landwiss ya. Di mana tuh, Kang? Landwiss ada di wilayah Bogor Barat, itu ada beberapa. Oh, Kemudian juga bangunan ya, Kang ya? iya itu bangunan ya. Belum benda, kalau benda cukup Iya, iya, iya. banyak ya. Jadi tadi sekitar 150-an ya. Iya, iya. Sekarang sudah lebih. Kalau untuk cagar budaya sendiri yang sudah ditetapkan dari 2016 sampai 2024 itu ada 39. Tapi di 2025 ini kami sudah membuat naskah rekomendasi ada sekitar 3 ya. Mungkin nanti akan menunggu ditetapkan oleh bupati seperti itu. Nambah Jadi, lagi tuh ya? Akan bertambah terus gitu. Tadi ada yang ada di Bogor Barat bangunan Landwiss itu ya? Iya, ada Landwiss, kemudian ada situs di Cibung Bulan juga ada benda, ada prasasti, catatan prasasti. gitu. Cukup banyak ya. Kemudian di Cilebut juga ada Tugu Lonceng. Oh, di Cirebon. Iya, kemudian juga di Cilebut ada bangunan juga di sana, yang komplek stasiun itu juga ada Nah, itu di rumah dinas stasiun juga. lama-lama tuh ya, Kang ya? Betul ini. Kalau di area Pemda sendiri ada nggak deh, Kang? Area Pemda yang terdekat yang akan dikaji terlebih dahulu adalah gardu air yang ada di Cibinong. Gardu Itu air. dari berdasarkan literatur sejarah, itu dari bangunan tahun 1922 seperti itu. Wah, lama sekali 2000. Karena sumber mata airnya yang ada di Ciburial itu 100 sudah tahun lebih ya, 1 abad lebih ya? Iya, itu sudah kami buatkan naskah rekomendasi sudah ditetapkan juga oleh Bupati Kabupaten Bogor. Udah ditetapkan berarti Iya. ya. Itu dalam bentuk apa tadi? Bangunan. Bangunan. Ya, yang di situs Mata Air Ciburial ada bangunan, ada juga situs. Oh, situs ya, Iya, maksudnya. situs. Kalau dalam bentuk area gitu, mungkin kayak di sini kebun atau situ gitu bukan termasuk ya? Bukan. Jadi kalau untuk yang kawasan kami belum kawasan ya, kawasan belum, karena kawasan itu biasanya sangat kompleks ya. Jadi untuk menetapkan sebuah kawasan itu harus ada bangunan, ada benda, ada juga situs gitu. Jadi sifatnya tidak tunggal dalam satu area tertentu seperti itu. Ya, ya. Jadi kami belum pernah membuat naskah rekomendasi yang terkait dengan kawasan. Tapi kalau situs sudah, karena dalam satu situs mengandung benda atau bangunan, karena ada beberapa itu bisa kita rekomendasikan menjadi situs cagar budaya seperti itu. Kang, ini sedikit inilah ya. Kalau sebenarnya Kang selain hobi atau gimana sih, atau emang menyenangkan gimana sih di bidang cagar budaya? Iya, memang cukup menyenangkan gitu ya. Jadi ya senang mempelajari yang masa lalu yang. Iya kan pasti ada nilai sejarah, akan teliti lagi sampai gitu, mungkin seperti itu kali ya kan? Iya, betul. Jadi memang ya kesenangan tersendiri sih. Tapi riset terkait dengan sejarah gitu, terkait dengan kalau cagar budaya berarti mempelajari benda. Iya pasti. Itu nih. Iya. Tapi setelah misalnya udah menjadi cagar budaya, itu ada kepuasan sendiri ya di hati Akang. Wah, bara ini Iya. di sini tuh ada nambah lagi cagar budaya satu lagi gitu kan? Iya, betul. Seperti itu. Nah biasanya nih sesuatu atau cagar budaya sendiri itu bagaimana Akang untuk mengenalkannya kepada masyarakat gitu? Apa mungkin waktu singkat atau lama sekali supaya orang-orang itu mengenal bahwa ini cagar budaya. Nah, itu bagaimana mengenalkannya cagar budaya ke masyarakat? Iya, salah satu program publik yang saya kenalkan kepada masyarakat yang terkait dengan tinggalan cagar budaya itu mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jadi biasanya kalau saya pribadi ya punya komunitas jelajah budaya itu mengajak masyarakat untuk mengunjungi situs-situs ya, yang mungkin ada bangunan, ada museum yang sudah ditetapkan, yang di dalamnya ada benda juga. Kemudian kami ceritakan terkait dengan narasinya, terkait dengan latar belakangnya, dan tentu kami juga mengajarkan nilai-nilai edukasi ya terkait dengan benda tersebut gitu. Jadi katakanlah kalau yang untuk benda, terutama yang disimpan di museum ya, kita tidak bisa memegang sembarangan karena kan tangan kita mengandung garam ya, itu akan merusak gitu. Kemudian kalau bangunan ya tidak melakukan aksi coret-coret segala macam. Tapi dengan ada narasi yang kita informasikan yang terkait dengan kesejarahan, mereka akan lebih dekat gitu kan, karena mereka memahami objek tersebut seperti itu nih. Betul. Atau mungkin ada program dalam waktu dekat kan
terkait cagar budaya? Ya, selain kunjungan tadi biasanya dalam bentuk pameran gitu ya, dalam bentuk Ya. pameran terkait dengan cagar budaya. Kemudian juga kami melakukan penelusuran ya, nanti yang mungkin kedepannya kami akan buat seperti dalam bentuk buku gitu. Ya. Oke. Siap. Jadi membantu ke masyarakat untuk lebih mengenal lagi Kang ya. Itu juga salah satu sarana untuk orang lebih banyak mengenal gitu. Maka Ya, itu buat program publik. Itu yang utama berarti ya. Ya. Nah, terus gini Kang, ini kan cagar budaya ya. Berarti kan orang ingin kenal sebelum terjun ke lokasi. Mungkin Akang punya website atau punya IG, silakan Kang sebutkan. Ya, kalau untuk yang ini terlepas dari yang cagar budaya Ya. yang terkait dengan program publik, Ada data di sana, gambar di sana gitu Kang, ada nggak? ya itu ada yang jelajah budaya. Oh, Itu oke. kami biasanya post terkait dengan kegiatan cagar budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Berarti dengan ada alamat ininya mungkin websitenya Kang atau belum? Kalau website enggak ya, mungkin hanya di YouTube Komunitas Jelajah Budaya dan Oh, di ada Instagram YouTube-nya. ya Jelajah Budaya seperti itu. Ya, itu sahabat Antara kalau emang ingin lebih kenal dekat dengan cagar budaya, tadi ada disebutkan YouTube-nya di Komunitas Jelajah Budaya. Komunitas Cagar Budaya. Baik Kang, ini mungkin terkait perjalanan Akang ya sampai saat ini, ada nggak sih hambatan atau rintangan gitu saat Akang mungkin meneliti atau menelusur ataupun proses gitulah ya, proses menjadi suatu benda itu ataupun area itu menjadi cagar budaya. Ya, kalau yang terkait dengan cagar budaya, terkait dengan pembuatan naskah rekomendasi, paling kendalanya adalah terkait dengan latar belakang ya atau sejarah dari benda maupun bangunan tersebut ya. Itu kita perlu betul-betul riset ya terkait dengan kebenaran, karena kita terkait dengan benda yang sudah peristiwa yang sudah cukup lama ya, apalagi tadi kan syaratnya minimal 50 tahun gitu kan. Jadi kan kita harus nyari sumber-sumber sejarah ya, itu bisa dalam bentuk arsip, koran-koran lama maupun dokumen. Dan kemudian juga kami di lapangan, karena kami biasanya pada saat akan melakukan pembuatan naskah rekomendasi, kita kunjungan ke ODJB tersebut seperti itu. Kami juga wawancara dengan masyarakat sekitarnya terkait dengan pemanfaatan yang ada di sekitar benda maupun bangunan tersebut. Dari situ kita bisa mengetahui ini bagaimana perkembangan dari benda maupun bangunan dari masa ke masa. Dari masa ke masa gitu ya. Untuk mengetahui kita dan untuk menyusun naskah rekomendasi seperti itu. Di tim sendiri banyak Kang di Akang? Iya, kalau yang di tim ahli cagar budaya kami ada berlima ya. Jadi memang salah satu syarat tadi untuk tim ahli cagar budaya itu jumlahnya memang harus ganjil. Jadi 5, 7, 9 ya. Karena kan ini harus terkait dengan keputusan. Baru tahu nih. Ya, jadi jumlahnya harus ganjil. Jadi kami itu ada berlima di tim ahli cagar budaya, dan itu 5 orang itu sebaiknya memang seharusnya itu harus dengan variasi ilmu yang berbeda-beda. Jadi di ACB itu ada di berbagai ilmu yang berbeda ya? Ada yang dari sejarah, ada yang dari arkeologi, ada juga yang dari budayawan, kemudian juga yang bisa dari arsitek, bisa dari hukum seperti itu. Jadi memang harus variasi ilmu lah seperti itu. Karena kan untuk membuat naskah ini harus dari berbagai sudut pandang ya, dari segi arsitektur, dari hukumnya bagaimana legalitasnya, kemudian juga dari kesejarahannya juga, dari keaslian kebendaannya, itu bisa dilihat dari ilmu arkeologi dan lain sebagainya. Jadi itu cukup beragam yang teman-teman yang tergabung di dalam TACB. Nah, ini terkait support dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri nih Kang. Itu seperti apa Kang? Apakah mungkin ada support secara material atau apa kira-kira yang ada di support oleh pemerintah? Iya, tentu saja TACB ini harus support oleh dinas ya, dalam hal ini ya kalau kami di Dinas Kabupaten Bogor, karena memang kami diangkat oleh Pemda Kabupaten Bogor seperti itu. Jadi tentu saja kami di support baik secara materi maupun non materi ya, karena kami mendapatkan naskah ketika akan ditetapkan itu kan memang dari tim mendaftar, dan tim mendaftar itu memang
dari teman-teman di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Oke. Jadi kami awal kerjanya dari tim daftar tersebut. Tim itu ya. Dan kemudian untuk kapan akan dilakukan rapat segala macam ya tentu saja terkait dari dinas kabupaten yang menyurati ke kita menginformasikan kapan akan ada rapat penyusunan naskah rekomendasi seperti itu. Sejauh ini lancar-lancar aja Kang ya. Alhamdulillah sejauh ini lancar, kita setahun bisa beberapa kali Iya. sidang penyusunan naskah rekomendasi. Oh, alhamdulillah itulah kalau disupport, apalagi diberi kelancaran ya sama pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam ini dinas kebudayaan ya. Iya, karena di TACB ini kami hanya sekedar membuat naskah rekomendasi penetapan. Jadi yang melakukan penetapan itu bupati. Jadi kami yang membuat naskah. Oh ya, memang inilah. Karena mungkin ada beberapa yang menyerahkan ke kami tim mendaftar. Oh ini ternyata setelah kita kaji, oh ini belum layak untuk ditetapkan sebagai CB. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi nanti tim mendaftar akan melengkapi berkas-berkas tersebut. Jadi sampai kapanpun, kalau emang belum waktunya atau bukan, nggak akan menjadi sesuatu cagar budaya gitu ya. Iya betul. Jadi memang kita kaji betul ini ya. Jadi setelah kami sudah sepakat berlima untuk dijadikan naskah rekomendasi, baru kami susun, kemudian kami serahkan kembali ke dinas. Nah nanti dinas baru dibuat catatannya, kemudian dibuat terkait dengan biro hukum segala macam, kemudian ke bupati, baru nanti bupati akan menetapkan bahwa ini ditetapkan sebagai benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Waduh, jadi saya pengen lihat nih kan cagar budaya yang akan sebutkan tadi beberapa banyak itu. Jadi mungkin Sobat Antara juga, ayo mari kita lestarikan ya cagar budaya itu. Kang, terakhir harapan Akang nih ya untuk cagar budaya di Kabupaten Bogor ini khususnya mau seperti apa sih harapan Akang? Ya harapannya cagar budaya yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bogor bisa dilakukan tentu saja pelestarian dan juga pengembangan ya. Pengembangan ini ya nanti bisa terkait dengan penelitian, kajian, revitalisasi, adaptasi dan lain sebagainya. Kemudian juga di Bogor ini cukup kaya, jadi Bogor ini cukup kaya terkait dengan tinggalan budayanya, karena itu kalau kita bicara mengenai sejarah, itu mulai dari prasejarah itu cukup banyak tinggalannya. Kemudian terkait dengan kerajaan, Tarumanegara itu pusatnya ada di Bogor, jadi banyak tinggalan-tinggalan prasasti. Kemudian Pajajaran juga sama, itu cukup banyak tinggalan-tinggalan tersebut. Mudah-mudahan benda-benda ya, terutama benda ini, itu kan rentan untuk dibawa-bawa. Itu mungkin kedepannya di Kabupaten Bogor ini bisa dibangun museum, sehingga benda-benda tadi bisa disimpan di museum dan ini menjadi sarana edukatif untuk masyarakat umum seperti itu. Oke, Kang hatur nuhun nih Kang nih, informasinya benar-benar bermanfaat dan semoga semua harapan Akang yang tadi disebutkan terlaksana dan tercapai ya, dan tentunya disupport dengan pemerintah di Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Akang ya. Sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan. Baik sahabat Antara, demikian perbincangan kami dengan tim ahli cagar budaya Kabupaten Bogor, Kang Kartung Setiawan. Sampai ketemu dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Heru Sutarman besertaku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anun Kang.